Kalau panjenengan masih beternak domba, beternak sapi dengan cara ngarit, dengan cara ngangon, lebih baik tutupan botol, katakan begitu. Insaf, sadar, karena dengan cara itu jenengan tidak akan mendapatkan apa-apa. Jenengan hanya akan tambah hitam, tambah miskin, tidak bakalan tambah kaya. Maka jenengan harus beralih dengan cara beternak yang modern seperti sekarang, dengan pakan alternatif, dengan konsentrat dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habudin, tapi di kalangan masyarakat petani saya dikenal dengan nama Haji Habib Habudin. Biasa di kalangan muda jadi Triple H. Beternak domba yang kami lakukan ini adalah beternak domba dengan konsep tanpa ngarit, tanpa angon. Nah, jadi domba itu kita pelihara dengan kandang komunal, kemudian kita berikan apa yang dia butuhkan. Bukan yang dia mau, tetapi apa yang dia butuhkan. Nah, sekali lagi, domba itu butuh kandungan pakan yang sesuai. Artinya, dia membutuhkan kandungan serat yang cukup, kandungan protein yang cukup, karbohidrat yang cukup, supaya perkembangannya bisa signifikan. Nah, kalau ternak, sekali lagi, kalau kita hanya beternak mengandalkan sistem tradisional dengan angon, dengan ngarit, sekali lagi, kandungan protein di dalam ijuan itu hanya 4%. Kandungan terbanyak di dalam ijuan adalah kandungan serat. Nah, maka untuk bisa baik, di rumput itu harus kita tambahkan bahan-bahan lain supaya paling tidak kandungan protein pakan itu mendekati 14%. Tidak harus 14%, tetapi mendekati. Syukur bisa lebih dari 14%. Kalau kita bicara tentang penggemukan sapi, penggunaan domba, maka pakan itu harus punya kandungan protein di atas 14%. Tetapi kalau bicara tentang breeding, membuat peranakan, oke, tidak masalah kurang dari itu. Tetapi kandungan serat, kandungan karbohidrat, proteinnya tetap harus tercukupi. Ketika kita bicara tentang ternak yang skala besar, kalau kita masih menggunakan sistem ngangon, ngarit, kemampuan kita berapa? Kita pelihara 10-20 ekor, waduh sudah kepayaan. Satu orang pelihara 100 ekor itu nganggur. Ini yang membedakan. Kalau dipakan kendala terbesar itu, kalau kemudian kita pakai konsentrat, nanti kendala terbesarnya ketika harga pakan itu naik dengan sangat signifikan. Itu akan berpengaruh pada cost atau biaya produksinya. Tetapi kalau kita menguasai bagaimana cara menghitung kandungan protein, cara menghitung ADG dan lain sebagainya, masalah itu menjadi mudah kita selesaikan. Karena apa? Bahan pakan yang mahal yang dijual di toko pertanian atau di toko pakan itu bisa kita ganti dengan bahan lain, limbah pertanian, limbah industri yang notabene harganya lebih murah tetapi kualitasnya lebih baik. Nah, untuk bisa beternak yang maju harus bisa mencari alternatif pakan yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita kemudian tergantung kepada pakan pabrikan. Kita itu bisa mengandalkan pakan full dari complete feed ataupun bahasa sederhananya konsentrat yang sudah kita buat komplit. Kita campur dari berbagai macam bahan. Tetapi saya lagi, kalau ini kemudian satu contoh dari bahan itu kan nanti ada sumbernya, sumber karbohidratnya kan ada dari jagung, ada dari rendeng kangkung, ada dari katul dan lain sebagainya. Nah, suatu saat harga jagung, harga rendeng kangkung ini melejit tinggi. Nah, ketika ini melejit tinggi, kemudian kita harus mencari alternatif. Karbohidrat ini kan bisa kita ganti dengan ketela, contoh. Di panenan masyarakat kan ini lebih murah. Atau bisa juga kita ganti dengan limbah kita pengolahan beras. Di
Di sana ada beras kecil namanya menir. Beras yang sudah tidak dimanfaatkan itu bisa kita olah menjadi pakan alternatif. Di musim penghujan mungkin cari hijauan tidak begitu susah. Tapi pada saat musim kemarau, hijauan akan menjadi susah. Nah, kita bisa mengambil bahan pakan yang lain. Satu contoh, sampah kebun. Artinya dari hasil kita nyapu, guguran daun kering itu bisa kita kumpulkan, kita cacah, kita fermentasi menjadi pakan. Atau kalau di perkampungan banyak pohon-pohon pisang, itu bisa kita olah menjadi pakan. Dan semuanya ini aman untuk ternak, kemudian efisiensi secara biaya, tetapi secara kualitas tidak kalah. Ternyata segala sesuatu itu ada ilmunya. Secara singkat begini Mas, kalau kita mau beternak dengan baik, ternyata kita itu harus menguasai 4 manajemen. Apa yang saya maksud? Pertama, kita harus mengerti bagaimana manajemen kandang. Artinya kita menyiapkan kandang dengan baik. Kandang itu harus nyaman untuk ternak, nyaman untuk kita. Kedua, kita harus menguasai manajemen pakan. Manajemen pakan kita bisa mengatur bagaimana kita mengolah pakan, membuat pakan yang baik untuk ternak, harganya murah tetapi bisa memberikan dampak pertumbuhan yang luar biasa. Ketiga, kita harus menguasai manajemen pemeliharaan. Inilah kuncinya Mas. Di manajemen pemeliharaan ini biasanya ketika ada teman-teman yang belajar saya sampaikan. Manajemen pemeliharaan ini terkait juga dengan bagaimana kita mengenali penyakit yang biasa timbul di embek dan bagaimana cara pengobatannya. Kalau kemudian kita beternak, kemudian kalau embek sakit, ternak sakit, panggil dokter, datang ke kandang, kita bayar. Ya dijamin embeknya sembuh, tetapi ya kantong jenengan kempes, nggak ketemu nanti hasilnya nggak ketemu. Maka kita harus cari cara-cara yang lain. Nah di konsep kami di kandang Bolotani itu, ketika embek sakit, obatnya kita ambilkan dari alam. Satu contoh katakanlah, satu contoh kecil. Embek itu punya penyakit mata, beleen. Kalau kita panggil dokter nanti disuntik atau dikasih obat ya mahal, paling tidak 25.000 sekali pengobatan 1 ekor. Nah padahal ada obat lain yang sangat murah harganya tetapi luar biasa khasiatnya. Apa itu? Kita kasih jeruk nipis. 1 jeruk nipis bisa untuk 2-3 ekor embek. Cukup jeruk nipis dipotong, kasihkan di mata, besok pagi sembuh. Salah satu contoh seperti itu. Jadi dalam berternak kita memang harus betul-betul pandai untuk memilih alternatif. Teman-teman yang belajar di sini, kalau kita bicaranya pengembangan, secara kasar, kalau mereka ingin punya penghasilan antara 7 sampai 10 juta per bulan, maka mereka harus pelihara kurang lebih 100 ekor. Karena kalau di pengembuan ini ilmunya sudah bisa dikatakan hampir pasti. Keuntungan per ekor per bulan itu antara 70 sampai 100 ribu. Tergantung nanti tingkat penambahan berat badannya. Karena apa? Biasanya biaya per ekor per hari dengan pakan konsentrat yang kita siapkan, yang kita ramu sendiri, biaya per ekor per hari itu Rp3.000. Artinya 90.000 per bulan, 180.000 per 2 bulan. Nah, domba penggemukan itu kan 2 bulan sudah bisa panen. Nah, penambahan berat badannya biasanya dengan pakan yang kita siapkan itu targetnya minimal di 4 kilo. Nah, kalau 4 kilo, kita ambil contoh 4 kilo. 4 kilo sekarang harga domba hidup itu di kisaran 50.000. Artinya ada penghasilan kotor 200.000. 4 kali 50. Biayanya tadi ada 90 kali 180. Artinya ada kurang lebih 100.000. Tetapi ini dengan catatan bahwa pemeliharaannya memang harus full. Artinya pakan yang diberikan memang harus sesuai standar yang diperlukan. Mereka harus diberikan pakan full, kemudian kandungan protein di dalam pakan itu betul-betul harus minimal 14% itu harus terjaga. Kalau kurang dari itu,
Saya bisa membaca begini, biasanya kalau teman-teman kemudian beternak dan menyampaikan, Pak, kok perkembangannya domba saya hanya naik 2,5 kilo atau 3 kilo. Tanpa melihat kandang saya sudah tahu, pasti jenengan mengurangi takaran pakan sehingga kandungan proteinnya turun. Setelah kita diskusi, mereka ngaku ketemu. Karena alhamdulillah di perkembangannya sekarang, di teknologi pakan itu matematikanya, angka matematikanya bisa dikatakan hampir pasti. Ketika embek ini perharinya 3.000 akan menghasilkan kurang lebih 4 kilo. Kalau dia perharinya itu 4.000 bisa menghasilkan 5 kilo per bulan dan lain sebagainya. Di kandang belakangan ini 2-3 tahun ini bahkan kita kurang stok. Karena permintaan dari pedagang sate itu luar biasa. Jangan bisa menghitung. Per hari itu di Sleman saja berapa ribu ekor yang dibantai. Bahasa saya begitu. Itulah kemudian yang membuat sekaligus memprihatinkan itu. Karena bahasa saya mohon maaf agak kasar sebenarnya. Terjadi pembantaian domba. Kenapa saya katakan pembantaian? Karena yang dipotong itu betina, Mas. Inilah yang kemudian saya prihatin. Yang sekarang membuat domba itu langka karena betina-betina itu tidak dipelihara sampai benar, tapi dibantai pada usia muda. Nah, sehingga sekarang saya baru menyadari belakangan ini bahwa penggemukan oke, silakan jalan. Tetapi saya minta teman-teman kalau jenengan melakukan penggemukan tolong diiringi juga dengan breeding atau peranakan. Karena kalau jenengan hanya membunuh saja, memotong saja tanpa membuat peranakan, siapa nanti yang akan menyediakan bakalan untuk jenengan? Siapa yang akan ngisi kandang-kandang penggemukan jenengan? Jadi sekali lagi supaya ternak ini bisa berkembang dengan baik, maka harus kita penuhi apa yang mereka butuhkan. Dengan sistem pakan yang modern sekarang, dengan konsentrat, dengan pakan fermentasi dan lain sebagainya, potensinya bisa 7 kilo per bulan. Rata-rata sekarang yang dihasilkan teman-teman sudah di angka 4-5 kilo. Yang wajib kita lakukan ketika ternak itu masuk ke kandang kita, ternak itu wajib kita berikan multivitamin. Nah, hanya saja mohon maaf, ketika kita bicara multivitamin untuk teman-teman yang masih muda nggak masalah, tapi bagi teman-teman bapak-bapak yang sudah sepuh ini kan menjadi masalah. Di samping harganya mahal, nanti suntiknya juga susah. Maka dengan teknologi di Bolotani itu menjadi sangat sederhana. Ada pengganti multivitamin yang luar biasa. Napa nih? Apa itu? Pakai gula Jawa. Jadi begitu ternak datang, sebelum datang tolong disiapkan rebusan gula Jawa. Itu pengganti multivitamin yang luar biasa. Baru begitu masuk dikasih minuman itu, baru beberapa saat itu kemudian dipancing dengan pakan yang baru, karena biasanya mungkin mereka biasa makan rumput, biasa diangon, dengan pakan fermentasi kita berikan pelan-pelan, kita latih mereka supaya terbiasa dengan pakan yang baru. Nah, setelah itu kita harus memperhatikan ternak itu one by one, satu demi satu. Kalau perlu, walaupun ternak itu ada ratusan, kalau perlu kita kasih nama satu-satu. Karena ternak itu dengan kita perhatikan, saya biasa ternak itu saya kasih nama, dan begitu mereka saya panggil namanya, mereka akan nama. Karena mereka apa. Nah, intinya pada manajemen pemeliharaan itu, kuncinya bahwasanya kita memberikan pakan ke ternak itu bukan sekedar makani, tetapi memberikan pakan ke ternak itu adalah mencurahkan rasa kasih sayang. Kuncinya di situ. Artinya apa? Kita harus perhatikan ternak itu satu-satu. Satu contoh, namanya ada yang biasanya saya kasih nama Bagong. Kemarin sore Bagong makannya lahap. Pagi ini kenapa tidak lahap? Kita harus apa? Gong, kenapa nggak mau makan? Ketika dia tidak nafsu makannya turun, berarti ada sesuatu, pasti dia sakit. Nah, kemudian ini harus kita ambil langkah. Kita periksa, oh ternyata kembung katakanlah. Ya kalau kita kembung, kalau kita punya duit ya sekali lagi bisa panggil dokter. Kalau kita mau efisien ya berikan obat kembung, obat masuk angin, bisa mau monggo, mau pilih orang pintar atau pilih orang bejo, sama susahnya obatnya. Gitu. Alhamdulillah setelah di tahun pertama tadi saya matur rugi 15 juta karena tingkat kematiannya tinggi. Setelah tahun kedua sampai sekarang alhamdulillah mati itu tidak pernah terjadi kecuali pas dipotong. Peluang di embek ini 2-3 tahun ini kan justru embek domba ini boleh dikatakan langka.
permintaan akan domba untuk sate, untuk akikah itu luar biasa. Sekarang potensi yang terbesar, baik secara hitung-hitungan analisa usahanya, sekarang justru yang sangat potensial adalah berternak breeding atau membuat peranakan. Selain biayanya lebih murah, tetapi keuntungannya jauh lebih besar. Bagi teman-teman ataupun anak muda yang ingin berkecimpung di ternak domba, saya sampaikan peluangnya sangat luar biasa. Hanya satu pesan saya, kuasai ilmunya, baru praktekkan. Jangan pernah Anda merasa pintar berternak, karena di ternak itu teknologinya selalu berkembang. Ketersediaan bahan melimpah, hanya tinggal pintar-pintar kita untuk memilih dan